Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Azanjani Syarif dengan NIM 23040450138, kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2023. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik dan mengangkat 4 poin. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut para ahli. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik. Yang ketiga, apa saja tahap-tahap perkembangan fisik motorik. Dan yang keempat, apa saja periode perkembangan fisik motorik. Baik, langsung saja pengertian pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Harlock. Harlock berpendapat bahwa motorik ialah suatu perkembangan pengendalian atas tubuh yang dilakukan oleh syaraf otot yang terkoordinasi dengan urat syaraf. Yang kedua, menurut Zulkifli, di dalam buku Samsuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh yang di dalamnya terdapat 3 unsur yang menentukan, yaitu otot, syaraf, dan otak. Yang ketiga ada menurut Samsuddin, 2 hal yang dibedakan dari motorik yaitu gerak dan motorik. Yang terakhir ada William dan Mangsama. Motorik dapat didefinisikan menjadi suatu gerakan yang menggunakan otot kecil ataupun otot besar. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik pada anak. Yang pertama itu ada faktor genetik. Faktor genetik yaitu faktor keturunan dari orang tua yang dapat mempengaruhi tinggi badan, struktur badan, koordinasi motorik, dan faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan perkembangan fisik. Yang kedua ada nutrisi. Asupan makanan yang seimbang termasuk vitamin, nutrisi esensial lainnya diperlukan untuk pertumbuhan tulang, otot, dan sistem syaraf yang sehat. Yang ketiga ada pengasuhan dan lingkungan. Pola asuh dan lingkungan di sekitarnya juga berperan dalam perkembangan fisik seorang anak. Stimulasi, dorongan, dan kesempatan untuk bergerak dan bereksplorasi penting untuk mengembangkan keterampilan motorik. Yang keempat ada usia. Perkembangan fisik motorik anak berubah seiring bertambahnya usia. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri-ciri dan milestone yang berbeda. Yang kelima ada faktor penyakit atau kondisi khusus. Kondisi medis atau gangguan perkembangan dapat mempengaruhi perkembangan motorik anak. Ini termasuk kelainan otak, gangguan neuromotorik, atau kondisi medis lainnya. Selanjutnya ada faktor pendidikan dan aktivitas. Partisipasi anak dalam aktivitas memerlukan keterampilan motorik seperti bermain dan seni. Lanjut ke panduan dan bimbingan. Panduan bimbingan dan dukungan dari orang dewasa seperti orang tua, guru, dan pelatih dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan keterampilan motorik anak. Yang terakhir ada kematangan sistem syaraf. Kemampuan motorik anak tergantung pada sistem syaraf pusat dan perifer. Pada usia yang berbeda, berbagai bagian otak dan sistem syaraf berkembang dengan cara yang berbeda. Lanjut ke tahap-tahap perkembangan fisik motorik pada anak. Yang pertama, usia 0-3 bulan. Ketika memasuki usia 3 bulan, anak akan belajar untuk mengangkat kepala dan dadanya dari lantai. Tetapi pada usia ini, anak masih menggenggam erat jemarinya. Yang kedua ada usia 4-6 bulan. Pada usia ini, anak mulai bisa memilingkan badannya ke kanan dan ke kiri. Anak sudah bisa tengkurap, menggulingkan badan, serta menggunakan tangan untuk membantunya duduk. Yang ketiga ada usia 7-9 bulan. Anak pada usia ini sudah terlihat lebih kuat dengan kemampuannya meraih mainan sendiri tanpa jatuh. Selain itu, anak juga sudah bisa merangkak, duduk, dan belajar berdiri sendiri. Yang keempat ada usia 10-12 bulan. Pada rentang usia 10-12 bulan, peningkatan perkembangan motorik anak semakin meningkat, yang dimana ia sudah pandai berdiri sendiri dan melangkah kakinya untuk belajar berjalan. Selain itu, ia juga sudah mampu duduk tanpa topangan di belakangnya, memutar ke belakang kepala untuk menjaga keseimbangan dan mempertahankan keseimbangan dengan posisi duduk. Lanjut ke usia 1-2 tahun. Di usia ini, anak terus berkembang, yang dimana ia sudah mampu berjalan dengan baik, berjalan mundur, naik tangga, menarik atau mendorong benda berat, serta berdiri di kursi tanpa pegangan. Yang keenam ada usia 2-3 tahun. Pertumbuhan fisik anak semakin kuat di usia ini. Anak terus meningkat, yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menaiki tangga, menendang bola, membuka dan memakai pakaiannya sendiri.
Yang terakhir ada usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak sudah bisa berjalan dengan mengayunkan tangan, mampu menuruni tangga dengan 2 kaki. Selain itu, peningkatan anak dapat ditunjukkan dengan kemampuannya dalam berdiri di salah satu kaki selama 5-10 detik, dan anak juga sudah bisa melompat dan memanjat. Adapun periode perkembangan fisik motorik pada anak, yang pertama itu periode neonatal, yaitu 0-1 bulan. Bayi baru lahir biasanya memiliki gerakan refleks seperti meraih, mengisap, dan merespons sentuhan. Pada periode ini motorik kasar masih sangat terbatas dan koordinasi gerakan belum berkembang dengan baik. Yang kedua ada periode bayi, yaitu 1-12 bulan. Pada usia ini, bayi mulai mengembangkan kemampuan mengangkat kepala, meraih mainan, dan meraih dengan tangan. Pada periode ini, bayi juga sudah mulai berguling, duduk dengan bantuan, dan belajar berdiri dan berjalan dengan dukungan. Yang ketiga ada periode balita, yaitu 1-3 tahun. Pada periode ini motorik halus semakin berkembang seperti kemampuan merangkak, menggambar, dan memegang alat tulis. Pada periode ini juga berjalan sudah semakin baik dan mulai menjalani proses toilet training. Pada periode ini juga kemampuan bicara sudah mulai berkembang dengan baik. Yang keempat ada periode prasekolah, yaitu 3-6 tahun. Kemampuan motorik halus semakin meningkat, termasuk kemampuan memotong melukis dan mengikat tali sepatu. Pada periode ini, kemampuan berjalan dan berlari juga semakin baik, dan anak-anak sudah bisa bermain dengan teman sebaya. Yang kelima ada periode sekolah awal, yaitu 6-12 tahun. Pada periode ini, anak-anak sudah mulai berpartisipasi dalam aktivitas olahraga seperti bersepeda, berenang, ataupun bermain bola. Pada periode ini juga kemampuan akademik semakin berkembang, termasuk kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam ada periode remaja, yaitu 12-18 tahun. Pada periode ini, perkembangan motorik mencapai puncaknya. Anak-anak mengembangkan kemampuan motorik yang lebih tinggi seperti bermain olahraga dengan tingkat kompetitif yang lebih tinggi, bisa mengemudi, dan terlibat dalam aktivitas fisik yang lebih kompleks. Yang terakhir ada dewasa, yaitu 18 tahun ke atas. Perkembangan motorik berlanjut hingga masa dewasa. Orang dewasa mengembangkan keterampilan motorik yang lebih kompleks, tetapi perubahan fisik yang terkait dengan penuaan dapat mempengaruhi kemampuan motorik. Baik, saya juga ingin menjelaskan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Langsung saja, saya mengambil 4 poin. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada berbagai tahap usia. Yang keempat, periode perkembangan dan pertumbuhan kognitif. Langsung saja. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan kognitif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Williams dan Susanto. Pengertian kognitif adalah bagaimana seseorang dalam memecahkan sebuah masalah dilihat dari cara seseorang itu bertingkah laku, bertindak, dan cepat atau lambatnya. Yang kedua adalah menurut Neisser. Menurut Neisser, kognitif itu hanya bicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang terakhir adalah menurut Gane. Menurut Gane, kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada saraf pusat ketika seseorang berpikir memahami sesuatu. Lanjut ke faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Di antaranya itu mengacu kepada teori Piaget yang dipengaruhi oleh 6 faktor. Di antaranya yang pertama, faktor hereditas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari kedua orang tuanya. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia berada dalam keadaan yang suci bagaikan kertas putih. Yang dapat mengisi atau mewarnai kertas tersebut adalah lingkungannya. Lanjut, ada faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget,
ada faktor kematangan. Dalam teori kognitif Piaget, perkembangan fisik berkenaan dengan perkembangan organ-organ yang digunakan sebagai alat untuk berpikir, seperti kematangan susunan syaraf pada otak. Kematangan secara fisik ini juga mempengaruhi secara keseluruhan garis besar perkembangan kognitif anak. Lanjut ke faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala sesuatu keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal dan pembentukan tidak sengaja, yaitu pengaruh dari alam sekitar. Lanjut ke faktor minat dan bakat. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang terakhir ada faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan sebuah masalah dan memilih masalah sesuai kebutuhan. Lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan kognitif pada berbagai tahap usia. Yang pertama, pada masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, terkadang ada pikiran simbolis, yaitu anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili objek dan peristiwa di dunia nyata. Yang kedua, ada egosentris. Anak sudah memahami pandangan atau perspektif orang lain. Mereka cenderung melihat dunia hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Yang ketiga, ada pikiran berfokus pada satu aspek. Anak cenderung fokus pada satu aspek dari objek atau peristiwa tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Lanjut ke kurangnya pemahaman konsep konservasi. Anak sulit memahami bahwa jumlah atau sifat suatu objek tetap sama meskipun bentuk atau penataannya berubah. Selanjutnya ada pikiran transducer. Anak cenderung membuat hubungan sebab akibat yang sederhana tanpa mempertimbangkan logika yang ada. Lanjut ke fantasi yang kuat. Anak memiliki imajinasi yang kaya dan cenderung terlibat dalam bermain peran atau dunia hayal. Yang kedua ada perkembangan kognitif skala awal. Pada usia ini, anak-anak juga cenderung mengembangkan pemahaman. Yang kedua, ada perkembangan kognitif skala awal. Pada usia ini, anak-anak juga cenderung mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai yang pertama itu ada konsep tertentu seperti masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, ada pemahaman tentang ruang juga berkembang, termasuk pemahaman tentang jarak, posisi relatif, dan pengukuran. Yang ketiga, ada pengembangan kausalitas, yaitu anak-anak mulai mengerti hubungan sebab akibat peristiwa meskipun mungkin masih dalam konteks sederhana. Lanjut ke yang ketiga, yaitu perkembangan kognitif dalam masa remaja. Perkembangan kognitif dalam masa remaja. Perkembangan kognitif merupakan salah satu perkembangan mental yang terjadi di mana perkembangan mental berdasarkan proses memperoleh pengetahuan seperti belajar, memori, menalar berpikir, dan bahasa. Dan yang terakhir ada perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu 20 tahun ke atas. Yang pertama itu perkembangan kognitif berlanjut sepanjang kehidupan dewasa, meskipun dalam bentuk yang lebih stabil daripada masa anak-anak dan remaja. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pemohonan kompleksitas dunia berkembang dengan pengalaman. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor genetik. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Yang pertama itu faktor genetik. Seperti halnya dengan perkembangan motorik, perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu anak mewarisi faktor-faktor genetik dari orang tua mereka yang dapat memengaruhi kemampuan kognitif. Gen-gen tertentu dapat berperan dalam perkembangan kemampuan berpikir dan belajar. Yang kedua ada stimulasi awal. Stimulasi kognitif yang baik sejak dini itu sangat penting. Ini mencakup interaksi dengan orang tua, pemberian buku, mainan edukatif, dan pengalaman yang membangkitkan rasa ingin tahu anak. Yang ketiga ada interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti bermain dan berinteraksi dengan teman sebaya membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berpikir. Yang keempat ada stres dan trauma. Anak yang terpapar pada stres berat atau trauma mungkin akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif mereka. Lanjut ke faktor berikutnya, yaitu pendidikan. Faktor pendidikan juga berperan dalam perkembangan kognitif.
Lanjut ke faktor berikutnya, yaitu pendidikan. Faktor pendidikan juga berperan dalam perkembangan kognitif. Akses ke pendidikan yang baik, guru yang terlatih, dan lingkungan pembelajaran yang mendukung dapat meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Selanjutnya, perkembangan otak. Perkembangan fisik otak juga mempengaruhi perkembangan kognitif. Otak anak berkembang secara signifikan selama masa kanak-kanak dan masa remaja, dan perubahan ini juga dapat mempengaruhi kemampuan kognitif. Selanjutnya ada faktor kultural, yaitu nilai, norma, dan kepercayaan budaya memainkan peran dalam perkembangan kognitif pada anak. Budaya mempengaruhi cara individu memproses informasi, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang terakhir ada pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman individu, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pembelajaran informal sehari-hari, berkontribusi pada perkembangan kognitif. Belajar dari kesalahan dan mencoba hal-hal baru adalah aspek penting dari perkembangan kognitif. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.